tentunya kita akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Apakah sudah menggunakan teknik bahasa atau mengajukan pertanyaan berbobot apa belum? Serta bagaimana coaching merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Tidak lupa juga bahwa harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan pertama yang akan saya ajukan adalah kompetensi coaching, apa yang ingin dikembangkan dan apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot atau belum? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan berbobot. Kompetensi spesifik mana yang nanti Ibu ingin untuk saya amati atau observasi? Kompetensi spesifik yang saya kembangkan seperti yang saya jelaskan tadi di awal, yaitu bagian mendengarkan yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Indikator yang bagaimana yang ingin oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coaching saya ini dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi masalahnya sendiri. Ya, demikian ya Bu untuk pra-observasinya. Hari ini silakan melakukan coaching bersama coaching. Assalamualaikum Pak Indra, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Mbak Nia, alhamdulillah sehat baik Bu. Ngomong-ngomong Pak, katanya ada yang mau disampaikan ke saya, benar begitu? Betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu ini mengenai masalah murid saya Bu. Oke Pak, kita akan berdiskusi. Tidak terlalu lama ya, sekitar 15 menitan aja. Kira-kira permasalahan apa yang ingin Bapak sampaikan ke saya dan apa yang ingin Bapak sampai dari diskusi kita hari ini? Saya ingin menyampaikan permasalahan mengenai murid saya dan saya ingin mendapatkan solusi dari masalah ini Bu. Oke Pak, coba Bapak ceritakan permasalahan Bapak yang Bapak hadapi saat ini. Begini Bu, jadi ada murid saya satu orang, dia itu selalu nilai IPA-nya itu rendah Bu, terutama di nilai ulangan dan juga nilai PTS juga rendah. Bahkan nilai PTS-nya itu pas sama KKM Bu. Oke baik Pak, kalau boleh saya simpulkan berarti siswa Pak Indra ini memiliki kendala dalam hasil belajar. Dalam pembelajaran IPA selalu rendah, benar begitu? Betul Bu. Kalau untuk pelajaran lainnya bagaimana? Apakah nilai ulangannya juga di bawah KKM? Nah, kalau untuk pelajaran lain tidak seperti itu Bu. Bahkan di pelajaran bahasa Indonesia dia nilainya bagus dan matematika juga. Apa mungkin ini karena saya selalu menggunakan metode pembelajaran menggunakan gambar dan video ya seperti itu. Terus bagaimana dengan pelajaran IPA? Apakah Bapak juga menggunakan metode gambar atau video untuk pembelajarannya? Nah, kalau pelajaran IPA saya hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab Bu. Jadi saya tidak menggunakan metode gambar dan video pembelajaran. Apakah saya salah ya dalam metode pembelajaran saya sehingga anak tersebut tidak menerima informasi pelajaran yang saya sampaikan? Karena setahu saya anak ini termasuk memiliki daya belajar audiovisual. Nah sekarang Bapak paham ya untuk permasalahannya. Selanjutnya langkah-langkah apa yang tepat yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Sepertinya saya harus mengubah metode saya. Saya seharusnya melakukan diagnosis awal, lalu mengelompokkan kelompok tersebut sesuai bakat dan minatnya. Lalu saya akan membuat rencana dan membuat perangkat pembelajaran. Setelah itu, saya melakukan refleksi untuk mengetahui efektif atau tidak pelajaran yang saya lakukan. Rencana yang bagus Pak Indra, saya apresiasi dari pencapaian Bapak untuk diskusi hari ini. Untuk selanjutnya dari diskusi kita hari ini, kira-kira Bapak di tingkat berapa dalam memberikan pembelajaran
Sepertinya saya berada di level 6 karena saya belum sepenuhnya memahami siswa sehingga dalam memberikan pelajaran belum sesuai dengan minat dan bakatnya, dan saya ingin meningkatkan ke level 9. Untuk meningkatkan ke level tersebut, komitmen apa yang akan Bapak lakukan? Saya akan melakukan diagnosis awal terhadap siswa tersebut. Kemudian saya juga akan mencari referensi mengenai pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan bakat dan minat anak. Kemudian saya akan membuat perencanaan arah pembelajaran, lalu saya akan membuat refleksi dan meminta tanggapan siswa mengenai pembelajaran yang saya terapkan dan menganalisis hasil belajar siswa, sehingga apa yang saya terapkan apakah ada peningkatan terhadap siswa tersebut atau tidak. Luar biasa Pak Indra, saya menjadi tidak sabar nih untuk mendengar hasil selanjutnya ya. Mungkin diskusi kita cukup sampai di sini aja ya Pak. Baik Ibu, terima kasih sudah mau berdiskusi mengenai permasalahan saya. Semoga kedepannya bisa membawakan hasil yang lebih baik. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Tadi sudah melakukan coaching ya. Dan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai pasca observasi. Yang ingin saya tanyakan apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan. Di coaching saya ini, saya sudah melakukan percakapan dengan alur Tirta dengan menemukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dengan alur tersebut dapat menggali coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Terima kasih Bu Tri. Menurut saya sebagai observasi melihat coaching tadi sudah berjalan dengan baik, serta alur Tirta dan rasa sudah nampak dalam dialog yang Ibu lakukan, dan sudah menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Indra sehingga Pak Indra sudah menemukan solusinya. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang sudah dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya harus lebih memahami lagi alur Tirta dan teknik rasa ya Pak, dari lebih dalam lagi untuk dapat saya terapkan untuk di coaching selanjutnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Putri. Untuk waktunya saya cukupkan